Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu pengukuran dan penilaian hasil belajar. Pengertian pengukuran dan penilaian hasil belajar. Dalam kehidupan sehari-hari, antara pengertian pengukuran dan penilaian sering dicampur adukan oleh banyak orang. Hal itu terjadi karena banyak yang belum memahami apa itu pengukuran dan penilaian. Karena itu, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran dan penilaian. Menurut Sutrisno Hadi, pengukuran adalah suatu tindakan untuk mengidentifikasikan besar kecilnya gejala. Dan di samping itu, ada juga yang mengartikan bahwa pengukuran adalah usaha untuk mengetahui keadaan sesuatu sebagaimana adanya. Pengukuran dapat berupa pengumpulan data tentang sesuatu hal. Penilaian adalah suatu tindakan untuk memberikan interpretasi terhadap hasil pengukuran dengan menggunakan norma tertentu untuk mengetahui tinggi rendahnya atau baik buruknya aspek tertentu. Dalam bidang pendidikan, untuk mengetahui tingkat kemampuan satu siswa dapat dipergunakan 1. Angka atau skor. 2. Batas penguasaan kompetensi terendah prestasi. 4. Kemampuan anak itu sendiri. B. Fungsi evaluasi. Menurut Surya Brata, fungsi evaluasi yaitu 1. Fungsi psikologis, yaitu agar siswa memperoleh kepastian tentang status di dalamnya. Bagi guru merupakan suatu pertanggungjawaban sampai seberapa jauh usaha mengajarnya dan sampai mana yang dikuasai oleh siswa-siswanya. 2. Fungsi didaktis. Bagi anak didik, keberhasilan maupun kegagalan belajar akan berpengaruh besar pada usaha-usaha berikutnya. Sedang bagi pendidik, penilaian belajar ini dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan pendidik itu mengajar. 3. Fungsi administratif. Bila kita melihat fungsi administratif, seperti artinya administrasi. Jadi, fungsi administrasi yaitu sebagai laporan siswa, data siswa, mengenal informasi, dan memberikan hasil. Ya, sama artinya dengan administrasi ya, laporan-laporan begitu. Fungsi evaluasi untuk kepentingan murid yaitu ada di sini. Di sini. Nah, kalau mau lihat pause dulu. Dan fungsi evaluasi bagi guru ya ada di sini. Pause dulu kalau mau. Sini ada di bawah sini. C. Sifat evaluasi. 1. Tidak langsung. Untuk mengetahui kemampuan matematika siswa, kita tidak melihat dari bajunya yang rapi atau dia berkacamata, tapi kita melihat siswa itu pintar matematika atau tidak, karena dalam evaluasi siswa harus melalui prosedur dan proses dan menggunakan alat yang relevan. Maka evaluasi disebut tidak langsung. Kita tidak melihat baju yang rapi atau dia berkaitan, tapi lainnya evaluasi prosedur. Nah, itu. 2. Kuantitatif. Kuantitatif adalah nilai. Saya sebut tadi nilai yang itu. Orang pintar di sekolah dilihat dari kuantitatif, yaitu nilai sekolahnya. Makanya evaluasi tersebut bisa oleh kuantitatif. Kuantitatif artinya nilai. Nah, itu dia. Supaya gampang dijelaskan, kuantitatif adalah nilai, jadi nilai. Oke. 3. Relatif, tidak mutlak. Evaluasi pendidikan bersifat relatif karena setiap evaluasi kemungkinan terjadi adanya perubahan, atau dengan kata lain, penilaian tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Misalnya, siswa mendapatkan skor IPA 9. Tidak selamanya bila ulangan tersebut siswa tersebut mendapat nilai 9, bisa jadi 10. Nah, 4. Menggunakan unit-unit yang tepat. Unit yang tetap artinya dalam mengukur suatu objek akan selalu menggunakan satuan ukuran yang sama sesuai dengan objek. Misalnya IQ antara 100 sampai 110 termasuk normal, dan IQ 80 dan 99 adalah termasuk lambat dan sebagainya.
D. Prinsip-prinsip evaluasi. 1. Evaluasi harus dilaksanakan dengan kontinu. Artinya, evaluasi harus dilaksanakan dengan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dimaksudkan agar penilai memperoleh kemestian atau kemantapan dalam berevaluasi. 2. Evaluasi harus dilaksanakan dengan komprehensif. Evaluasi yang mampu memahami keseluruhan objek tingkah laku yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan adalah makna evaluasi secara komprehensif. Untuk dapat melaksanakan evaluasi secara komprehensif, maka setiap tujuan pendidikan harus dijabarkan sejelas mungkin sehingga dapat dijadikan pedoman untuk pengukuran. 3. Evaluasi harus dilaksanakan secara objektif. Pelaksanaan secara objektif artinya proses penilaian hanya menunjuk pada aspek-aspek yang dinilai sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi dalam menilai hasil pendidikan, penilai tidak boleh memasukkan faktor-faktor subjektif dalam memberikan nilai kepada siswa. Dengan kata lain, evaluasi dikatakan objektif ketika tidak ada nilai-nilai subjektif yang dimasukkan oleh penilai. 4. Dalam melaksanakan penilaian, harus menggunakan alat pengukur yang baik untuk memperoleh informasi atau bahan yang relevan. Diperlukan alat ukur atau instrumen yang dapat dipertanggungjawabkan atau memenuhi syarat. Alat pengukur yang baik adalah alat yang memenuhi persyaratan validitas, reliabilitas, dan daya pembeda. Alat evaluasi. Untuk dapat mengevaluasi dengan baik, kita harus melakukan pengukuran dengan baik pula. Untuk dapat mengukur dengan baik, kita harus menggunakan alat pengukur yang baik atau yang memenuhi syarat. Apabila alat yang dipergunakan adalah tes, maka individu yang dievaluasi diharapkan pada situasi yang distandarisasikan oleh pendidik, sehingga semua individu mendapatkan perlakuan yang sama. Adapun ciri-ciri evaluasi yang terstandar yaitu 1. Semua individu yang dites akan diberikan pertanyaan yang sama atau soal yang sama. 2. Semua individu akan mendapat perintah yang sama dan perintah tersebut harus jelas sehingga semua individu memahami makna perintah tersebut. 3. Cara coding terhadap tes harus dibuat seragam sehingga jawaban yang sama mendapat nilai yang seragam. 4. Waktu dan penyelenggaraan tes harus sama dalam arti setiap individu mempunyai kesempatan waktu yang sama dalam melaksanakan tugas atau dalam mendapat pertanyaan. Berikut adalah gambar tentang macam-macam alat evaluasi pendidikan dalam bentuk diagram. Beberapa evaluasi jenis tes adalah sebagai berikut. 1. Performance test, yaitu tes dalam bentuk perbuatan atau tindakan tertentu, artinya performa untuk menunjukkan siapa performa yang lebih baik. Bila si A yang baik, si A yang dapat nilai yang tinggi. 2. Verbal test, yaitu tes yang jawabannya berupa uraian dalam bentuk bahasa, artinya ditulis verbal, tulisan verbal. Nomor 3. Non-verbal test, yaitu tes yang menjawabnya dengan secara lisan, artinya ditanya-tanya. Objective test merupakan tes yang dibentuk sedemikian rupa sehingga hasil jawaban dari tes tersebut adalah berupa kalimat yang singkat dan langsung mengarah ke inti tanpa berbasa-basi. Objektif. Dan essay test merupakan suatu tes yang jawabannya diharapkan seperti kemampuan Anda sendiri. Tes ini seperti soal apa yang Anda pikirkan, yaitu essay test. Dan supply test. Supply test terbagi atas dua tipe, yaitu short answer test, artinya tes yang jawabannya pendek, dan long answer test, tes jawabannya panjang. Complement test, yaitu tes untuk melengkapi. Tipe ini merupakan serangkaian kalimat yang bagian pentingnya dihilang sehingga kita harus melengkapinya. Dan selection test terbagi atas 5 tipe, yaitu true false test, yaitu tes benar atau salah.
2, multiple choice test. Dalam bahasa Indonesia adalah tes pilihan ganda. Itu dan matching test, tes yang kasih sama-sama. Tes ini kita dibuatkan pertanyaan dan jawaban, dan kita harus mencocokkan yang mana tes yang soal yang ini, jawaban yang ini gitu. Dan analogi tes, yaitu tes yang soal-soalnya mencari bentuk kesesuaian dengan pengertian yang telah disebutkan terlebih dahulu. Dan rearrangement test, yaitu tes menyusun kembali. Kita dibuatkan tes dan kata-kata ya dihambur-hamburkan, dan kita harus menyusunnya kembali. Ini biasanya di tes bahasa Inggris itu.